Perkenalkan, nama saya Jessica Reza Punita, saya kelas 12 MIPA 4, nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat pada hukum Mendel, yaitu dengan diberikannya soal nomor 3, dan di sini saya akan membahasnya. Yang pertama, diketahui soal disilangkan tanaman ercis biji bulat yang dilambangkan dengan B besar. Kita tulis di sini. Ercis biji bulat dilambangkan dengan B besar. Ercis biji kuning dilambangkan dengan K besar. Ercis biji kisut dilambangkan dengan B kecil, dan biji hijau dilambangkan dengan K kecil. Kemudian semua ini adalah homozigot, yang kedua sifatnya merupakan galur murni. Kemudian ditanya, tentukan diagram persilangan sampai tingkat F1. Ini adalah pertanyaan A. Ditanya itu adalah F1. Nah, setelah itu kita tentukan parentalnya terlebih dahulu, yaitu menyilangkan antara bulat kuning dan kisut hijau. Ini yang dilambangkan dengan B besar, K besar, kemudian disilangkan dengan B kecil, K kecil. Dimana genetiknya ini adalah bulat kuning, dan ini merupakan kisut hijau. Kemudian setelah menentukan parentalnya, kita menentukan gametnya. Dimana gamet yang dihasilkan itu adalah B besar, K besar, ini dari bagian ini, dan ini menghasilkan B kecil, K kecil. Kemudian setelah menentukan gamet, ini disilangkan menghasilkan keturunan yang pertama, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dimana fenotipnya ini adalah bulat kuning. Sekian penjelasan dari soal A. Nah, kemudian lanjut ke soal B. Apabila F1 di backcross, bagaimanakah rasio genotip dan fenotip filialnya? Backcross itu sendiri adalah perbandingan antara F1 dengan induknya yang dominan. Yang pertama, kita tentukan parentalnya, yaitu membandingkan antara F1 yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, yang disilangkan dengan induk yang dominan, yaitu B besar, K besar, K besar. Nah, setelah menentukan parental seperti tadi, kita menentukan gamet, atau yang biasa disebut dengan alel. Di sini bagian ini menghasilkan B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Dan ini hanya menghasilkan B besar dan K besar saja. Nah, kemudian setelah menentukan gamet, untuk mengetahui keturunannya, itu kita bisa menggunakan tabel UNED. Di sini kita bisa menuliskan B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Dan di sini kita menuliskan B besar, K besar. Lalu lanjut, B besar, ini disilangkan dengan ini menghasilkan B besar, K besar, K besar. Dan ini disilangkan dengan ini menghasilkan B besar, K besar, K kecil. Ini disilangkan dengan ini menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini disilangkan ini menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, selanjutnya kita menentukan perbandingan genotipnya.
besar B besar K besar K kecil berbanding B besar B kecil K besar K besar berbanding B besar B kecil K besar K kecil. Nah, kita ketahui bahwa semua memiliki perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Dan rasio atau perbandingan fenotipnya kita ketahui bahwa yang dominan itu adalah hanya bulat kuning saja. Ini memiliki nilai 100%. Maka ini adalah 100% bulat kuning. Nah, ini merupakan penjelasan dari soal yang B. Kemudian lanjut soal yang C. Apabila F1 di tes cross, bagaimanakah rasio genotip dan fenotip filialnya? Yang C. Itu yang ditanyakan adalah tes cross. Di mana tes cross ini merupakan perbandingan antara F1 dengan induknya yang resesif. Pertama, kita menentukan parentalnya terlebih dahulu, yaitu menyilangkan antara F1 yaitu B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan induknya yang resesif, yaitu B kecil B kecil K kecil K kecil. Dan fenotipnya itu adalah bulat kuning. Dan ini adalah kisut hijau, dimana ini merupakan genotip, dimana tidak bisa kita lihat atau berupa gen, dan ini merupakan fenotipnya, dimana bisa kita lihat. Nah, setelah menentukan parentalnya, selanjutnya kita menentukan gametnya. Dihasilkan gamet dari bagian ini itu adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Kemudian ini menghasilkan hanya B kecil dan K kecil saja. Biasa untuk mengetahui keturunannya atau biasa disebut dengan filial, kita menggunakan tabel UNED. Di sini kita menuliskan B besar K besar, B besar K kecil, kemudian B kecil K besar, B kecil K kecil. Sini kita hanya menuliskan B kecil dan K kecil. Ini disilangkan dengan ini menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil. Ini disilangkan dengan ini menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil K kecil. Ini disilangkan dengan ini menghasilkan B kecil K besar K kecil. Ini disilangkan dengan ini menghasilkan B kecil K kecil dan K kecil. Dimana rasionya, rasio genotipnya itu bisa kita lihat di tabel UNED ini. Kita bisa menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil berbanding B besar B kecil K kecil K kecil berbanding B kecil K besar K kecil berbanding B kecil K kecil K kecil. Dimana kita bisa lihat ini memiliki perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Dan rasio fenotipnya itu bisa kita lihat ini merupakan bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding kisut kuning berbanding kisut hijau. Nah, di sini perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1 dan banding 1. Demikian penjelasan dari soal yang C. Nah, setelah itu lanjut ke pertanyaan yang D. Apabila F1 disilangkan dengan F1 pula, bagaimanakah kemungkinan gamet yang dihasilkan F1, kemungkinan genotip F2, kemungkinan fenotip F2, rasio fenotip F2, kemungkinan genotip rekombinan F2. Lanjut ke D. Itu kita menentukan F1 disilangkan dengan F1.
Nah, kita menentukan parentalnya terlebih dahulu, yaitu B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan samanya, yaitu B besar B kecil K besar K kecil. Lalu kita menentukan gametnya, yaitu B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil. Dan ini sama, yaitu B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil. Nah, seperti biasa, ini kita untuk mengetahui keturunannya, kita bisa menggunakan tabel UNED. Kita tuliskan B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar, kemudian B kecil K kecil. Dan di sini kita tuliskan sama, yaitu B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar, dan terakhir ada B kecil dan K kecil. Biasa yang disilangkan menghasilkan B besar K besar K besar, kemudian B besar K besar K kecil, B besar B kecil K besar K besar, B besar B kecil K besar K kecil, B besar B besar K besar K kecil, B besar B besar K kecil K kecil, B besar B kecil K besar K kecil, B besar B kecil K kecil K kecil, kemudian B besar B kecil K besar K besar, B besar B kecil K besar K kecil, B kecil B kecil K besar K besar, B kecil B kecil K besar K kecil. Ini B besar B kecil K besar K kecil, B besar B kecil K kecil K kecil, dan ini B kecil K besar K kecil, dan terakhir B kecil K kecil K kecil. Nah, sekarang kita menentukan perbandingan genotipnya. Dimana kita menghasilkan B besar K besar K besar berbanding B besar K besar K kecil berbanding B besar B kecil K besar K besar berbanding B besar B kecil K besar K kecil berbanding B besar B kecil K kecil K kecil berbanding B kecil K besar K besar berbanding B kecil K besar K kecil berbanding B kecil K kecil K kecil. Nah, ini perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 maaf, ini jadi kesalahan. Rasio genotipnya itu ada B besar K besar K besar berbanding B besar K besar K kecil berbanding B besar B kecil K besar K besar berbanding B besar B kecil K besar K kecil berbanding B besar K kecil K kecil berbanding B besar B kecil K kecil K kecil berbanding B kecil K besar K besar berbanding B kecil K besar K kecil
di mana genotipe rekombinan ini merupakan suatu sifat yang dimiliki yaitu berbeda dengan orang tuanya, di mana orang tuanya itu adalah B besar B kecil K besar K kecil, dan yang berbeda itu ada B besar K besar K besar, B besar K besar K kecil, B besar B kecil K besar, B besar K kecil, B besar B kecil K besar K kecil, B kecil K besar K kecil, dan B kecil K kecil K kecil. Sekian penjelasan dari soal D. Terima kasih.